Citizen, kembali lagi bersama dengan saya Reike di Citos, Cilandak to Speak. Gimana kabarnya Citizen? Untuk Citizen dimanapun berada, jangan lupa kita harus selalu menjaga protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Semoga Citizen selalu sehat ya. Dan mari kita doakan semoga pandemi COVID-19 segera berakhir agar kita semua dapat beraktivitas kembali secara normal tanpa ada rasa takut. Amin. Nah, pada kesempatan kita hari ini kita akan membahas tentang aturan terbaru tentang bea materai, apa dan bagaimana tentang bea materai yang sekarang tarifnya menjadi Rp10.000. Sudah hadir bersama dengan kita di studio seorang penyuluh di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Kita sapa terlebih dahulu Kak Nuke. Selamat siang. Selamat siang Kak Ike. Iya, apa kabar Kak Nuke? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Oke Kak Nuke, sesuai dengan tema kita hari ini, peraturan bea materai yang terbaru ya. Nah, kenapa sih Kak pemerintah itu perlu menaikkan tarif dari bea materai? Baik Kak Ike. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari bea materai itu sendiri. Nah, bea materai itu adalah pajak atas dokumen. Sedangkan dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Nah, aturan perundang-undangan tentang bea materai itu sendiri sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah berlaku selama 35 tahun, lebih tua dari usia kita Kak Ika. Dan belum pernah dilakukan perubahan, di mana tarif bea materai pada awalnya adalah Rp500 dan Rp1.000 dan dapat dinaikkan paling tinggi 6 kali lipat, yaitu Rp3.000 dan Rp6.000. Nah, tarif bea materai baru bisa diubah menjadi Rp10.000 dikarenakan dikeluarkannya Undang-Undang Bea Materai yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Kemudian ada pertanyaan, mengapa sih perlu dinaikkan? Betul. Jadi yang pertama itu untuk menyesuaikan perkembangan zaman, dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produk domestik bruto Indonesia itu sudah meningkat hampir 8 kali lipat dari tahun 2000. Yang kedua yaitu meningkatkan kesederhanaan dan efektivitas melalui tarif tunggal, yaitu Rp10.000. Jadi sudah tidak ada perbedaan tarif lagi. Yang ketiga yaitu keberpihakan kepada masyarakat luas dan pelaku UMKM dengan tarif yang relatif rendah dan terjangkau, serta kenaikan batas nominal nilai uang dalam dokumen dari lebih dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta. Nah, ini adalah beberapa alasan mengapa tarif bea materai itu dinaikkan menjadi Rp10.000. Berarti selain adanya penyesuaian tarif menjadi Rp10.000, juga ada penyesuaian nilai dokumen ya. Betul. Yang tadinya Rp1 juta menjadi Rp5 juta ya Kak Nuke ya. Oke, Kak Nuke, sebenarnya bea materai ini dikenakan atas dokumen apa aja sih Kak? Oke, jadi bea materai ini dikenakan atas pertama dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Contohnya yaitu surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat yang lainnya yang sejenis. Kemudian ada lagi contoh seperti akte notaris beserta grosse, salinan dan kutipannya. Kemudian seperti akte PPAT beserta salinan dan kutipannya juga. Kemudian surat berharga dengan nama dan bentuk apapun. Dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang. Kemudian juga ada dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari Rp5 juta yang menyebutkan penerimaan uang dan berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang kedua yaitu dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Sudah jelas ya Citizen Citos sekalian terkait objek bea materai yang telah disebutkan tadi oleh Kak Nuke. Kalau dokumen yang tidak terutang bea materai ini Kak, contohnya apa aja nih? Iya. Jadi untuk bea materai ini tidak dikenakan atas dokumen-dokumen yang berupa pertama Kak Ike, yaitu dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang. Misalnya surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, kemudian surat pengiriman barang untuk dijual atau tanggungan pengirim, dan surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat-surat tersebut.
Yang kedua yaitu segala bentuk ijazah. Jadi ijazah kita semua kan tidak dikenakan bea meterai KIK. Kemudian yang ketiga itu yaitu tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud. Yang keempat, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Yang ketujuh, dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah. Kedelapan, surat gadai. 9, ada tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dan 10, yaitu dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Jadi untuk dokumen-dokumen yang tadi saya sebutkan KIK itu tidak perlu untuk dibubuhi bea meterai. Oh baik, kita udah tahu ya dokumen-dokumen yang tidak perlu pakai bea meterai nih Kak. Selanjutnya jenis bea meterai yang kita biasa jumpai itu kan meterai tempel. Nah atau ada bentuk lain Kak dari bea meterai itu sendiri? Pertanyaan bagus Kak Ike. Jadi selain meterai tempel yang biasa kita dengar di keseharian kita, sebenarnya ada meterai dalam bentuk lain. Jadi saya akan menjelaskan tentang ciri dari masing-masing bentuk meterai. Nah, ciri umum untuk meterai tempel adalah yang pertama yaitu gambar lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua yaitu frase meterai tempel. Yang ketiga, angka yang menunjukkan nilai nominal. Nah, selain memiliki ciri umum, meterai tempel juga memiliki ciri khusus sebagai unsur pengaman pada desain, bahan, dan teknik cetaknya. Kemudian ada juga meterai elektronik, yaitu merupakan meterai yang memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dengan peraturan menteri. Kemudian ada juga meterai bentuk lain, merupakan meterai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan, mesin digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. Oh, berarti ada 3 bentuk meterai ya. Ada meterai tempel, kemudian meterai elektronik, dan meterai dalam bentuk lain ya Kak. Ada beberapa kasus nih Kak yang sebelumnya pernah aku dengar terkait dengan meterai palsu. Jadi meterai itu katanya bisa dipalsukan. Nah, apakah ada sanksi pidana yang diberikan kepada pihak yang memalsukan meterai? Tentu ada sanksinya Kak Ike untuk pihak-pihak yang memalsukan meterai, yaitu bagi setiap orang yang pertama meniru atau memalsu meterai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai meterai tersebut sebagai meterai asli, tidak dipalsu atau sah, atau yang kedua membuat meterai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum, termasuk membuat meterai elektronik dan meterai dalam bentuk lain secara melawan hukum, itu dipidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, bukan hanya orang yang melakukan pemalsuan meterai, tetapi setiap orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah NKRI, itu yang pertama meterai dipalsu atau dibuat secara melawan hukum, seolah-olah asli, tidak dipalsu dan dibuat secara tidak melawan hukum. Atau kedua yaitu barang yang dibubuhi meterai, seolah-olah barang tersebut asli, tidak dipalsu dan dibuat secara tidak melawan hukum, itu dipidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Juga untuk setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan tanda, menghilangkan ciri atau memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah NKRI seolah-olah meterai tersebut belum dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau
pidana denda paling banyak 200 juta rupiah Kak Ika. Oh, berat juga ya sanksi pidana bagi yang memalsukan dan juga menjual atau menggunakan materai palsu itu ya Kak. Ada nggak nih Kak tips atau cara untuk membedakan materai yang palsu dengan yang asli? Iya, tentunya ada Kak Ika. Kita bisa membedakan mana materai palsu dan materai yang asli. Jadi detail materai asli itu bisa dibedakan dengan materai palsu Kak Ika. Jadi yang pertama untuk materai asli itu terdapat 3 proporsi, di mana materai asli memiliki 3 jenis lubang yang berbentuk bulat, oval, dan bintang. Nah, 3 proporsi ini tidak mungkin bisa dipalsukan karena mesin untuk mencetak 3 jenis lubang pada materai hanya dimiliki oleh perum peruri. Yang kedua yaitu dengan cara diraba. Jadi pencetakan materai menggunakan mesin cetak uang sehingga apabila diraba angka Rp10.000 akan terasa kasar. Lalu cara ketiga dengan cara digoyang. Jadi materai asli akan berubah warna jika materai tersebut digoyangkan. Jadi walaupun secara kasat mata hampir sama, tetapi tetap ada perbedaan antara materai palsu dengan materai yang asli. Jadi kita memang harus berhati-hati dan juga melaporkan apabila menemukan penjual yang menjual materai palsu, Kak Ika. Baik, sudah sangat jelas ya Citizen sekalian apa yang disampaikan oleh Kak Nuke tentang bea materai, dan kita harapkan Citizen sudah jelas nih terkait penggunaan bea materai yang baru. Tidak terasa kita sudah di akhir perbincangan kita hari ini nih Kak. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan narasumber-narasumber handal lainnya membahas permasalahan-permasalahan pajak lainnya. Sampai jumpa lagi, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa.